wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Titania Elvani Cahyawulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ade Sudarman, MPDI. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Halo. Nah, jadi teman-teman, untuk tugas akhir dari Pendidikan Agama Islam saya sendiri yaitu tugasnya tentang meresum buku. Nah, buku yang saya ambil atau yang saya resum ini adalah buku 365 Kado Inspirasi untuk Guru Kehidupan. Nah, ini buku ditulis oleh dosen pengampu saya sendiri yaitu Bapak Ade Sudarman, Sarjana Agama Master Pendidikan. Nah, buku ini terdiri dari 488 halaman dengan sampul dan sampai dengan biodata penulis. 488 halaman. Ya. Nah. Wow, cukup tebal ya bukunya ini. Tapi ini bukunya mantap. Sangat memotivasi, dan ini buku bukan cuma untuk guru saja ya. Jadi untuk semua kalangan, karena di sini banyak motivasi dan ilmu yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Wow, amazing. Nah, baik, karena saya sudah meresum dalam semua buku ini, semua halaman udah saya baca dan saya resum. Nah, itu terdapat 12 bulan. Jadi setiap tema pada buku ini terdiri dari 1 bulan, misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai dengan Desember. Jadi setiap tema dalam buku ini terdiri dari nama bulan Januari, Februari, seperti itu yang saya resum dari buku ini. Dan ini tuh semua seperti kata-kata bijak. Pokoknya keren bukunya. Oke, langsung saja kita ke materi yang sudah saya resum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama itu ada bulan Januari dengan tema meluruskan niat, memantapkan hati, dan membulatkan tekad. Nah, ini terinspirasi dari Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk inspirasi dari Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Nah, syarat diterimanya amal manusia yang berbuah pahala kebaikan dibangun oleh nilai keikhlasan. Keikhlasan doa dan harapan guru yang dipanjatkan menjadi kunci kesuksesan anak didiknya. Jagalah 4B, bersih hati, bersih diri, bersih pikiran, dan bersih perbuatan. Ikhlas dimulai dalam pikiran, ditanamkan dalam perasaan, dan dibuktikan dalam sikap dan tindakan. Keyakinan mendatangkan kekuatan, keimanan mendatangkan kesuksesan, dan keikhlasan mendatangkan kemuliaan. Kesalehan pendidik akan berdampak pada kesolehan peserta didiknya. Guru merupakan profesi yang tidak tergantikan sampai bumi menutup usia. Keikhlasan dan kesabaran kekayaan guru yang paling berharga dan mahal harganya. Masa lalu milik guru yang tak berilmu, sedangkan masa depan milik guru yang kaya akan pengetahuan. Ketulusan meninggalkan dalam kesan, keikhlasan mendatangkan balasan Tuhan. Guru yang sama pandainya mendidik siswa di sekolah dan anaknya di rumah karena keduanya merupakan sebuah amanah. Semakin tinggi kompetensi guru, semakin tinggi peluang guru berprestasi. Guru terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpatri pada akidahnya, teruji keikhlasannya, dan terpuji akhlaknya. Guru kaya ide dan gagasan lebih pada kaya tuntutan dan keluhan. Tekad yang kuat, modal utama mewujudkan mimpi yang melangit menjadi membumi. Menjaga ketulusan dan keikhlasan tidak semudah menjaga harta kekayaan. Berikut tadi itu adalah rekapan dari bulan Januari.
Oke, next selanjutnya ada bulan Februari, yaitu menyertakan Allah tempat berlindung, bergantung yang maha kaya dan maha kuasa. Oke, tema ini terinspirasi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 dan hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta keperluannya kepada Allah sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sandalnya ketika putus. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Untuk Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni udhkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, dengan tema di Februari ini berbunyi, sertakan Allah dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran melalui ibadah yang dikerjakan, doa dan zikir yang dibacakan. Hanya kepada Allah saja guru berlindung dan bergantung atas segala permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan dan pengajaran. Gunakan 3 kekuatan dalam mendidik dan mengajar. Yang pertama, kekuatan kalimat dan kata, yang kedua kekuatan pengetahuan dan keterampilan, dan yang ketiga kekuatan ibadah dan doa. Tiada kesuksesan tanpa kedekatan dengan Allah Sang Maha Pemberi kesuksesan. Allah akan memudahkan masuknya materi pelajaran yang disampaikan apabila guru menyertakan Allah dalam kegiatan pendidikan dan pengajarannya. Bangun di saat orang lain tertidur, bersujud di saat orang lain terlelap, bekerja di saat orang lain istirahat, dan berbuah kesuksesan bagi guru di masa depan. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Sang Maha Pencipta, semakin kita ditinggikan kemuliaan di hadapan manusia. Allah memberikan ujian dan permasalahan satu paket dengan solusinya. Tinggal kita yang berusaha mendekatkan diri dan meminta kepadanya. Lebih baik kehilangan dunia karena Allah daripada kehilangan Allah karena dunia. Salah satu kegagalan dunia pendidikan Islam apabila tidak mampu mendidik siswa mengenal Allah sebagai Tuhannya. Guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran akan lebih bermakna apabila berpedoman pada nilai agama. Baik, yang ketiga ada bulan Maret. Membangun visi, menentukan misi, dan menetapkan resolusi. Nah, untuk tema bulan Maret ini terinspirasi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 dan hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, untuk Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Visi diwujudkan dengan aksi yang nyata, bukan dengan kata-kata yang banyak bicara. Visi dan resolusi tanpa aksi seperti menghancurkan indahnya mimpi. Guru yang menginginkan kesuksesan besar berani ambil tantangan besar. Berkata tanpa banyak dusta, bersikap tanpa banyak harap. Guru adalah profesi yang mampu mengubah dunia. Jadilah guru pemberi cahaya di tengah kegelapan, pemberi harapan di tengah keputusasaan. Masa depan bangsa sangat tergantung pada apa yang ditanam guru dalam pikiran anak muridnya. Didiklah anakmu sebagai pelaku sejarah, bukan pembaca sejarah. Guru harus mencari 1001 cara untuk berpikir positif terhadap muridnya. Guru yang sukses mampu mencetak anak didiknya lebih sukses dari dirinya. Di tangan guru yang baik, sekolah menjadi surga buat anak didiknya. Di tangan guru yang buruk pula, sekolah menjadi neraka untuk anak didiknya. Guru yang ingin mengenal dunia, bacalah buku. Guru yang ingin terkenal di dunia, tulislah buku. Guru yang hebat akan berpikir cepat, berkata akurat, dan bertindak tepat. Perlu tekad sepanah bara untuk membakar semangat mengejar cita-cita. Dengan tekad sekeras baja, cita-cita bisa tercapai dan tercipta. Resolusi tanpa komitmen hanya menjadi catatan yang tidak berharga tanpa makna.
Berusahalah menjadi manusia yang terbaik yang senantiasa menebar kebaikan. Baik, itulah tadi rangkuman dari bulan Maret. Oke, selanjutnya ada bulan April. Merencanakan kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan di masa depan. Untuk tema ini terinspirasi dari Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 dan hadis riwayat Bukhari. Untuk Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddam liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Semua guru bisa merencanakan kehidupan sukses dan bahagia dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kesuksesan tanpa ketenangan tidak mendatangkan kebahagiaan. Ketenangan banyak dicari orang yang sudah meraih kesuksesan. Ibadah yang efektif menjemput kesuksesan guru di masa depan. Sholat duha di pagi hari dan tahajud di malam hari. Rencana yang hanya akan tersimpan di dalam buku harian apabila tidak ada langkah perbuatan. Semakin kita jauh meninggalkan masa lalu yang penuh dengan dosa dan kesalahan, maka semakin dekat kita dengan masa depan yang penuh harapan dan kesuksesan. Mendidik anak soleh perlu pemikiran dan perencanaan, tetapi tanpa pemikiran dan perencanaan kita bisa mendidik anak salah. Instanlah anak didikmu dengan berbagai program aplikasi yang bermanfaat untuk masa depannya. Ukuran sukses sebuah sekolah bukan dari banyak lulusan eksis di dunia maya, tapi yang eksis di dunia nyata. Guru luar biasa menghasilkan anak didik yang luar biasa. Tapi guru biasa yang melahirkan anak didik luar biasa itu sangat luar biasa. Langkah tapi bisa. Kedekatan seorang guru dengan Tuhannya sangat menentukan kedekatan guru dengan solusi masalah yang dihadap dalam profesinya. Masa depan sukses itu direncanakan dan diperjuangkan, bukan diharapkan, dinantikan, dan berpangku tangan. Baik, itulah tadi rangkuman di bulan April. Baik, selanjutnya ada bulan Mei atau bulan bunga. Membangun kredibilitas, kepercayaan diri, dan motivasi berprestasi. Nah, untuk inspirasinya dari Quran Surah Al-Imran ayat 139 dan hadis riwayat Muslim. Untuk Quran Surah Al-Imran yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 139. Nah, untuk kado terbaik guru kepada muridnya memberi inspirasi dan motivasi. Kata-kata seorang guru bisa membunuh dan menumbuhkan motivasi. Kesalahan terbesar guru ketika mencetak anak didik yang tuna motivasi. Ketika siswa masuk sekolah dalam keadaan bodoh bukan kesalahan guru. Ketika siswa keluar lulus sekolah dalam keadaan bodoh adalah kesalahan guru. Hiasi hari-harimu dengan tersenyum kepada muridmu. Mental juara bukan didapat dari ajang lomba. Mental juara didapat dari pendidikan dan pengajaran yang bermakna. Prinsip dalam mengajar membuat yang susah menjadi mudah, yang membosankan menjadi menyenangkan. Sekolah jangan menjadi penjara kreativitas siswa. Dampak membatasi kreativitas siswa mencetak siswa miskin karya. Jadilah guru PHP yang positif, pemberi harapan pasti. Bukan guru yang PHP yang negatif, memberi harapan palsu. Guru harus menumbuhkan mental lebih baik, mencoba gagal daripada gagal mencoba. Temukan mutiara pada setiap diri anak dengan cinta dan kasih sayang. Prinsip hidup sukses mulia, berharga, dan bernilai tidak hanya di mata manusia tapi juga di mata penguasa alam semesta.
Motivasi terbaik mengajar bukan atas dasar besarnya penghasilan, tapi besarnya pahala kebaikan yang diberikan. Baik, itulah tadi rangkuman dari bulan Mei. Oke, selanjutnya ada bulan 6, bulan Juni, membangun karakter unggul dan kebiasaan sukses. Nah, untuk tema ini terinspirasi dari hadis riwayat Tirmizi dan Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fal nuhyiyan nahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Nah, untuk membangun karakter unggul dan kebiasaan sukses ini mengawali dengan bangun pagi, dengan ibadah, mengakhiri malam hari dengan muhasabah. Ibadah yang efektif menjemput paket rezeki dan solusi. Sholat duha di pagi hari, tahajud di malam hari. Banyak-banyak menginspirasi dan memotivasi diri dengan membaca biografi tokoh-tokoh sukses yang karya prestasi. Buku adalah teman terbaik guru sehari-hari yang selalu menjadi inspirasi. Ketenangan mendatangkan kebahagiaan, kegelisahan mendatangkan ketidakbahagiaan. Sopan dalam bersikap, santun dalam bercakap. Biasakan mengkonsumsi nutrisi rohani setiap hari dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan nasihat kebaikan, dan memperkaya dengan ilmu pengetahuan. Cerdas dalam berpikir, khusyuk dalam berzikir. Membangun kepatuhan, aturan tetap tanpa tekanan, membangun kedisiplinan tanpa paksaan. Amalkan salah satu Asmaul Husna, kemudahan dan pertolongan Allah akan kita terima. Kebiasaan menunda keinginan yang tidak penting di masa lalu, melahirkan kebahagiaan yang penting di masa depan. Menanamkan benih kebaikan pada anak di usia dini, berbuah kesuksesan anak di masa kini. Terdepan menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Kemanapun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Disiplin kunci penentu kesuksesan yang tidak tertandingi. Baik, itulah tadi rangkuman untuk bulan Juni. Oke, next selanjutnya bulan Juli. Menggapai keberkahan dengan peduli dan berbagi. Terinspirasi dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, menggapai keberkahan dengan peduli dan berbagi ini melatih kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Tidak biasa diajarkan dengan teori, tetapi praktek langsung dan memberi dan berbagi. Meringankan beban sesama dengan banyak berderma. Menggerakkan hati anak didik untuk peduli sesama, bagian dari tugas mulia guru yang luar biasa. Apabila tidak mampu menyumbangkan harta, guru bisa menyumbangkan kata yang mengunggah anak didiknya bergerak untuk membantu sesama. Besar kecilnya bantuan yang diberikan tidak menentukan kemuliaan bila tanpa keikhlasan. Ajarkan banyak memberi tanpa menyakiti, banyak membantu sesama tanpa membuat luka. Setiap tetesan keringat kerja keras membantu sesama akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Balasan bantuan yang kita terima tidak selalu datang dari orang lain yang kita beri bantuan. Pertolongan selalu datang tepat waktu bagi guru yang banyak meluangkan waktu untuk membantu kesulitan anak didiknya tanpa panjang bulu. Ketika kita menahan tangan untuk memberi kepada sesama, sebenarnya kita sedang menahan tangan Tuhan untuk tidak membantu kita.
Buih cinta dan kasih sayang sudah mulai berkurang ditanam guru di sekolah. Menghilangkan kesulitan dan meringankan beban orang lain bisa mendatangkan kebahagiaan jiwa. Ketika ketenangan dan kebahagiaanmu tidak terbeli dengan hartamu, belilah dengan memberikan hartamu dengan orang yang membutuhkan. Baik, itulah tadi rangkuman di bulan Juli. Oke, next selanjutnya Agustus. Mengasah mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Nah, untuk ini termotivasi dari hadis riwayat Bukhari dan Quran surah An-Na'am ayat 165 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakum jalaifa fa'ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima ata'akum inna rabbaka sari'ul iqabi wa inna laghafurur rahim, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia yang meninggikan sebahagiaan kamu atas sebahagiaan yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-An'am ayat 165. Mengasah mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Mendidik kepemimpinan siswa di masa kini salah satu upaya nyata guru berkontribusi untuk perbaikan negeri. Di belakang pemimpin besar yang sukses dalam kepemimpinannya, ada peran guru yang luar biasa yang mendidiknya. Berikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk memimpin teman-temannya dengan memberikan tugas ketua kelas secara bergiliran. Pemimpin itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Pemimpin itu mewarnai, bukan diwarnai. Kesuksesan guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran terlihat dari sejauh mana kemampuannya mengubah siswa. Kesuksesan kepemimpinannya ditopang 7 pilar utama: keimanan, kepribadian, keteladanan, kecerdasan, keterampilan, kekomunikasi, dan kemampuan manajerial. Menahan diri untuk tidak marah bagian dari pendidikan kepemimpinan yang paling sederhana. Nilai-nilai kepemimpinan diajarkan dengan keteladanan dan pembiasaan tanpa kekerasan dan pemaksaan. Pemimpinan yang mengunggah dan mengubah tindakan mendahului lisannya. Berikan kepemimpinan pada yang mampu, bukan pada yang mau. Memimpin tanpa hati berpotensi menzolimi. Memimpin tanpa kemampuan membahayakan. Hanya pemimpinlah yang bisa memiliki peluang untuk melakukan sebuah perubahan dibandingkan dengan yang dipimpin. Keputusan pemimpin bisa berubah musibah menjadi berkah, bisa berubah harapan menjadi kenyataan. Itulah tadi rangkuman dari bulan Agustus. Oke, selanjutnya ada bulan September. Mengajar mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Nah, untuk tema ini terinspirasi dari hadis riwayat Muslim dan Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi litahlahum walau kunta faddun khalidul qalbi lanfaddun min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Al-Imran ayat 159. Mengajar mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Untuk password membuka hati anak adalah cinta dan kasih sayang. Wah, kenapa itu seperti itu ya?
Anak tanpa cinta tidak akan bahagia, anak tanpa kasih sayang tidak akan senang. Berusahalah untuk memberikan cinta, bukan meminta cinta kepada anak didik kita. Hanya dorongan cinta yang menghilangkan rasa lelah dan mendatangkan lilah. Jadilah guru yang bijaksana, yang mencintai anak didik apa adanya, bukan ada apanya. Semakin banyak cinta, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan, semakin sedikit masalah yang muncul dari anak-anak didik kita dalam pengajaran. Penuhi jiwa anak dengan cinta dan kasih sayang supaya tumbuh kepercayaan diri dan kemandirian. Cintanya Rasulullah kepada umatnya melebihi cintanya kepada dirinya, harus menjadi inspirasi para pendidik untuk mencintai murid-muridnya. Guru menyediakan waktu untuk mendengar masalah akan dicintai murid-muridnya. Fitrahnya, manusia ingin mencintai dan dicintai, ingin menyayangi dan disayangi. Besarnya perhatian, cinta, dan kasih sayang guru yang diberikan kepada anak yang memiliki kemampuan harus sama besarnya terhadap anak yang memiliki kekurangan. Indahnya guru dan murid yang saling mencintai dan menyayangi karena Allah. Untuk mendapatkan keberkahan ilmu, murid harus diajarkan bagaimana mencintai dan menghormati guru dan buku. Keringnya jiwa akan subur kembali seiring benih cinta ditaburi kembali. Baik, itulah tadi rangkuman di bulan September. Oke, next selanjutnya ada bulan 10 atau bulan Oktober. Keutamaan profesi dan ikhtiar mencintai pekerjaan setulus hati. Tema ini terinspirasi dari hadis riwayat Baihaqi dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan profesi dan ikhtiar mencintai pekerjaan setulus hati. Di sini maksudnya mencintai pekerjaan mendatangkan keikhlasan dan kebahagiaan. Mencintai pekerjaan tidak semudah mencintai kasih kerjaan. Tanpa kecintaan tidak ada perjuangan, tanpa kecintaan tidak ada pengorbanan. Guru adalah profesi yang menentukan baik tidaknya masa depan bangsa dan negara. Untuk memperbaiki sebuah bangsa dan negara dimulai dengan memperbaiki kualitas gurunya. Nah, mencintai profesi di masa kini perlu difasilitasi dengan kesejahteraan yang memadai. Belajar mencintai pekerjaan karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan kecintaan mendatangkan kekuasaan dan kebahagiaan. Ketika rasa cinta terhadap pekerjaan sudah tertanam dalam dirinya, guru akan memberikan yang terbaik dalam mengajar dan mendidik anak didiknya. Rasa cinta terhadap pekerjaan yang mendatangkan keikhlasan atau keikhlasan yang mendatangkan rasa cinta. Dua keuntungan sekaligus didapat bagi yang berprofesi sebagai guru. Secara duniawi mendapatkan penghasilan dan secara ukhrawi mendapatkan pahala kebaikan. Baik buruknya kinerja guru sangat tergantung rasa cintanya terhadap profesinya. Menjadi guru karena tersesat jalan, keterpaksaan, dan tiada lagi pilihan tidak akan mendatangkan kecintaan terhadap pekerjaan. Mencintai pekerjaan bisa ditumbuhkan dengan banyak mengkonsumsi asupan keutamaan pentingnya pendidikan dan pengajaran. Kualitas pendidikan dan pengajaran berada di tangan guru-guru yang mencintai pekerjaan. Baik, itulah tadi rangkuman di bulan Oktober. Next, bulan November. Membangun komitmen menjadi pendidik, pengajar, pembelajar, dan menebar kebaikan yang bermanfaat. Nah, untuk tema ini terinspirasi dari hadis riwayat Muslim dan Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayawa taliyablukum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Membangun komitmen menjadi pendidik, pengajar, pembelajar yang menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Guru harus berkomitmen dengan janji
confident dengan kemampuan diri, dan konsisten dengan hati nurani. Kehebatan religius seorang guru ketika mampu mendekatkan anak didiknya kepada Tuhan Penciptanya. Mendidik adab dan etika didahulukan sebelum mengajar ilmu pengetahuan. Buku bacaan ini kualitas dirimu, metode belajarmu, kualitas mengajarmu. Pembiasaan dan keteladanan adalah metode terbaik menanamkan karakter dan kepribadian. Melatih hafalan lebih efektif di masa muda daripada di masa tua. Kekuatan pikiran dengan hafalan, lembutkan perasaan dengan bacaan Al-Quran. Mendidik siswa kaya materi itu penting, tetapi mendidik siswa kaya budi pekerti lebih penting. Tokoh-tokoh besar tidak terlahir dari sekolah dan ruang kelas yang nyaman penuh kemewahan, tetapi terlahir dari keterbatasan dan kesederhanaan. Guru idaman siswa, kehadirannya diharapkan, ketiadaannya dirindukan, kepergiannya disedihkan. Menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan membutuhkan latihan dan kesungguhan. Menguasai banyak bahasa, model utama menguasai dunia. Pribadi yang memudah memaafkan, mendatangkan ketenangan, mengundang banyak teman. Biru lautan ilmu pengetahuan, ibu samudra maaf dan ampunan. Dendam, sakit hati, iri dan dengki, penyakit hati, perusak diri. Itulah tadi rangkuman di bulan November. Next, selanjutnya bulan akhir atau bulan 12 atau bulan Desember. Berbekal untuk kehidupan abadi yang diridhoi. Untuk tema ini terinspirasi dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Berbekal untuk kehidupan yang abadi yang diridhoi, ini yang dimaksud kematian tidak usah dikhawatirkan dan ditakutkan, tetapi dihadapi dengan kesiapan bekal amal kebaikan. Cintai Allah sepenuh hati, ibadahlah semaksimal kemampuan diri sebagai bekal di akhirat nanti. Berbekal sebelum mati, beramal sebelum kematian menghampiri. Kematian tanpa diiringi pahala, kebaikan mendatangkan kecelakaan. Perbaiki ibadah sebelum kita diangkat sebagai jenazah. Awali kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan motivasi. Akhiri dengan nasihat mengingat mati. Nasihat mengingat kematian, metode terbaik melembutkan hati dan perasaan. Guru yang mendidik dan mengajar bukan atas dasar lillah, pada hakikat sudah menjadi jenazah. Dengan karya dan jasanya, guru tidak akan pernah mati. Teman terbaik yang setia menemani hanyalah amal kebaikan. Harta, tahta, dan keluarga bisa membawa pahala dan bencana apabila salah tata kelola. Kematian tidak bisa diinginkan atau dihindarkan. Sambutlah dengan keikhlasan dan kesiapan. Kehidupan dan kematian berdampingan seiring berjalan sebagai ujian. Pilihan terbaik kematian husnul khotimah, ketentuan terburuk kematian su'ul khotimah. Kita tidak bisa memilih dari siapa dan di mana dilahirkan, tapi kita bisa memilih mau bagaimana dan seperti apa pilihan akhir kematian. Amal soleh menghidupkan hati, amal salah mematikan hati. Apabila tidak bisa berbekal dengan amal terbanyak, berbekalah dengan amal terbaik. Baik, itulah tadi rangkuman di bulan Desember atau bulan terakhir pada periode tahun. Baik, itulah tadi resumen dari buku yang saya buat dengan tema 365 kado inspirasi untuk guru kehidupan. Nah, jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat dan pembacaan ayat suci Al-Quran, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Untuk yang terakhir, saya mendapat kata-kata bagus dan terinspirasi. Sometimes it's necessary to be lonely in order to prove that you are right. Terkadang kita perlu kesepian untuk membuktikan bahwa kita itu benar. Dari Vladimir Putin, politikus, perdana menteri, dan presiden Rusia. Ini semua aku ambil dari buku ini, dan ini tuh banyak banget kata-kata dari
politikus, inspirasi pemimpin dunia, pokoknya banyak banget. Dan ini bagus-bagus presiden, terus dari kaisar, dari perdana menteri, pokoknya banyak di sini, semuanya ada. Jadi kalau bisa kalian harus punya buku ini, keren banget. Oke deh, kalau kayak gitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.